Kesehatan jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia, serta mampu menghadapi tantangan hidup dan dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Masalah kesehatan jiwa meliputi 3 hal. Yang pertama, gangguan jiwa. Yang kedua, masalah psikososial. Yang ketiga, masalah perkembangan manusia yang harmonis dan peningkatan kualitas hidup. Gangguan jiwa yang sering kita temukan, yang pertama, gangguan cemas atau ansietas. Ansietas terbagi 2, yaitu ketegangan mental. Ketegangan mental itu contohnya seperti cemas, bingung, rasa tegang atau gugup, sulit berkonsentrasi. Ketegangan fisik contohnya itu gelisah, sakit kepala, gemetaran, tidak bisa bersantai. Gejala fisiknya pusing, berkeringat, denyut jantung cepat ataupun keras, mulut kering, nyeri perut. Dan yang kedua, depresi. Depresi adalah perasaan sedih dan tertekan yang menetap ataupun berat sehingga dapat melaksanakan fungsi sehari-hari. Dan yang ketiga, keluhan fisik yang beragam. Salah satunya yaitu keluhan fisik yang beragam dan tidak dapat dijelaskan, berulang kali periksa, tetap hasilnya negatif, ketegangan yang menyebabkan sakit kepala, mual, susah tidur, dan berbagai rasa sakit lainnya. Yang keempat, gangguan psikotik. Seseorang yang menderita gangguan psikotik menunjukkan perubahan yang nyata dan berlangsung lama dengan gejala berikut. Yang pertama, menarik diri, merasa tidak mempunyai masalah dengan dirinya, kesulitan untuk berpikir, gelisah, tingkah laku kacau, sulit tidur, mudah tersinggung ataupun marah, mendengar ataupun melihat sesuatu yang tidak nyata, berkeyakinan yang keliru, keluhan fisik yang aneh, tidak merawat diri. Yang kemudian nomor 5, demensia ataupun kepikunan yang sering terjadi pada usia lanjut, yaitu terjadinya penurunan daya ingat, daya pikir, daya nilai, kemampuan berbahasa, fungsi sehari-hari, dan kehilangan kendali emosional. Macam-macam keluhan yang dapat dirasakan. Yang pertama, gangguan tidur. Yang kedua, gangguan makan. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Yang keempat, pusing, tegang, ataupun sakit kepala. Yang keempat, sakit mah ataupun sakit ulu hati, mual, dan muntah. Ada 3 cara mengenali gangguan. Yang pertama, gangguan pikiran antara lain pikiran yang berulang-ulang, pikiran tentang sakit atau penyakit yang berlebihan, pikiran tentang ketakutan yang tidak masuk akal ataupun rasional, keyakinan yang realistis atau tidak sesuai kenyataan, curiga, merasa dikejar-kejar, merasa mau dibunuh, dan sebagainya. Gangguan persepsi, mendengar suara bisikan yang melihat bayang-bayang yang tidak ada objeknya. Yang kedua, gangguan perasaan antara lain perasaan cemas yang berlebihan atau cemas yang tidak masuk akal, perasaan sedih yang berlarut-larut, gembira yang berlebihan, marah yang tidak beralasan. Yang ketiga, gangguan tingkah laku, gaduh, gelisah, mengamuk, perilaku yang harus diulang, perilaku yang kacau, bisa jadi telanjang, menarik diri, dan lain-lain. Gangguan perkembangan pada anak, kesulitan belajar, gangguan berbicara, tidak bisa diam ataupun hiperaktif, dan tidak dapat bergaul. Nah, untuk keluarga, masyarakat, tetangga, orang-orang terdekat, jika kita menemukan orang-orang yang dengan gangguan kesehatan jiwa, bantuan yang akan kita berikan kepada mereka yang pertama, kesehatan jiwa itu dapat diobati, apalagi kalau diketahui sejak awal. Yang kemudian, perhatikan tingkah lakunya terlebih dahulu, tanyakan apa yang dipikirkan ataupun yang dirasakannya. Kalau tidak selesai, minta bantuan kepada dokter atau bawa ke puskesmas terdekat. Sehat jiwamu, maka sehatlah hidupmu. Sehat